Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Suciana Sasha Haryadi dari kelas 1 Bisnis Digital. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya yang kemarin terkait CRUD, yaitu langkah 6 sampai langkah 9 yang terdiri dari langkah 6 yaitu insert dan show data, lalu langkah 7 ada delete data, lalu di langkah 8 ada view edit form, dan langkah 9 yaitu update data. Jadi kita masuk ke langkah 6 yaitu insert dan show data. Nah, jadi jika data sudah berhasil kita passing ke controller, maka kita sesuaikan store-nya agar bisa kita masukkan ke database dengan memanggil pelanggan pelanggan titik dua create dollar data. Nah, jadi pada public function store itu saya masukkan array datanya yaitu nama, email, alamat, jurusan, dan tahun masuk. Karena kami diberikan tugas untuk menambah 2 lagi data, maka saya nambahkan jurusan dan tahun masuk. Nah, ini saya sesuaikan dengan yang ada di database saya. Nah, saya akan menunjukkannya. Kan. Nah, jadi di sini terdapat nama, alamat, email, dan 2 lagi yang saya tambah tadi yaitu jurusan dan tahun masuk. Lalu itu yang saya sesuaikan kepada controller store saya. Baik, jadi jika sudah kita periksa tadi ini dan sesuaikan dengan database, pastikan jangan ada yang typo atau berbeda. Nah, jadi selanjutnya tuh seperti sebelumnya pada saat di langkah 3 kita sudah memanggil model pelanggan titik dua all untuk mengambil seluruh data pelanggan dan dipasing ke view. Jadi sekarang ini kita akan menampilkan data tersebut pada sebuah tabel. Nah, jadi saya sudah mensalin kode ini. Nah, dan saya sudah menjalin kode ini, saya letakkan di bawah title atau breadcrumb yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Uh, ini. Dan juga saya masukkan dollar data pelanggan as dollar all. Saya masukkan sesuaikan sama yang ada pada data sini tadi dan juga yang ada pada di controller. Nah, jadi ini akan menampilkan data pada website kita seperti ini. Ini adalah hasil outputnya. Akan tampil apa yang sudah kita bikin. Karena sebelumnya dia akan hanya muncul footer, lalu kita hanya bisa mengisinya pada database. Sekarang saya tunjukkan cara untuk menampilkannya. 6 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-7, yaitu delete data. Nah, jadi kita akan menambahkan aksi hapus data. Sebelumnya kita harus sudah pergi ke controller pelanggan, lalu kita ke function destroy. Nah, kita sesuaikan function destroy-nya seperti ini, yaitu public function destroy string $param1 lalu $pelanggan sama dengan pelanggan find or fail $param1 lalu $pelanggan lalu masukkan di sini delete. Nah, lalu di return habis itu diarahkan ke pelanggan.index. Selanjutnya kita tambahkan kolom aksi pada tabel pelanggan yang sudah kita buat tadi. Nah, cara menambahkannya adalah kita sesuaikan di head-nya dengan menambahkan aksi. Di sini, masukkan dulu aksi pada head di sini. Kita tambahkan aja. Copy yang dari atas lalu turunkan ke bawah. Lalu kita sesuaikan body-nya dan kita akan menambah untuk tombol hapusnya. Itu di sini ini body tadi. Lalu kita tambahkan tombol hapusnya di sini. Nah, lalu untuk rootnya saya set action ke pelanggan destroy dengan metode post lalu on submit return confirm yang mana nanti akan memunculkan kita apakah yakin ingin menghapus data atau tidak. Ini adalah
untuk konfirmasi. Maka untuk hasil dari output dari step dari langkah ketujuh untuk data dan return confirm ini yaitu akan seperti ini. Saya akan menghapus data yang paling atas seperti ini. Nah, ini adalah uh, bentuk konfirmasi yang akan muncul. Yakin ingin menghapus, kita tekan OK, maka akan terhapus data kita. Itu adalah langkah ketujuh, yaitu delete data. Selanjutnya kita masuk ke langkah 8, yaitu view edit form. Nah, jadi kita sudah menerapkan insert dan delete data tadi, maka kita akan mencoba untuk menerapkan yang dimana kita memperbaharui data. Jadi kita akan pergi ke form edit. Kita akan menambahkan form edit, tapi pertama-tama kita pergi dulu ke pelanggan controller. Lalu kita datangin public function edit. Public function edit. Nah, di sini lalu kita masukkan data seperti ini, dollar page data, lalu data pelanggan sama dengan kita pakai gunakan juga yang seperti tadi, pelanggan find or file untuk mencari data di database menggunakan ID. Lalu kita reviewnya, kita akan membuat ke admin dan pelanggan.edit. Inilah nanti kita akan bikin indeksnya. Nanti kita akan bikin blade-nya pada folder pelanggan. Nah, di sini edit.blade.php. Lalu kita sesuaikan di body-nya pada index.blade.php dan kita letakkan di bawah hapus. Lalu kita pastikan href yang pada pelanggan edit di sini kita sambungkan ke blade yang nanti akan kita buat, yaitu pelanggan.edit. Nah, selanjutnya kita duplicate atau kita create lagi file blade yang sama seperti create dan kita ubah namanya menjadi edit.blade.php. Lalu kita lakukan beberapa penyesuaian. Nah, seperti yang tadinya pada breadcrumb di sini adalah tambah data, lalu kita ubah menjadi edit data. Nah, lalu yang tadinya judulnya di sini adalah tambah data pelanggan, maka kita ubah jadi edit pelanggan. Lalu tadinya di sini adalah form data pelanggan baru, jadi kita ubah menjadi form perubahan data pelanggan. Nah, jadi pada form ini kita sesuaikan actionnya, yaitu ke root pelanggan, form actionnya yaitu ke root pelanggan.update. Dan kita perlu menambahkan metode di bawahnya. Kita tambahkan metode put. Saya awalnya menggunakan metode post, tapi tidak bisa, jadi saya mengubahnya menjadi put. Nah, selanjutnya isi kita intinya tidak ada value di sini, kita isi value pada setiap kolom-kolom di sini. Nah, value-nya itu adalah inputan yang tersedia sesuai dengan data yang kita kirim dari controller. Seperti contohnya ini, value untuk nama saya bikin dolar data pelanggan nama sama seperti pelanggan controller. Nih, dolar pelanggan nama. Jika terjadi typo, maka tidak akan berjalan arraynya. Lalu untuk email saya lakukan yang sama, dan juga data pelanggan saya lakukan jurusan saya lakukan yang sama, lalu tahun masuk saya lakukan yang sama, kecuali untuk alamat karena dia menggunakan teks area, maka saya masukkan letaknya di dalam di setelah tanda ini. Lalu untuk tombol simpan, tadinya ini adalah simpan, saya bikin jadi simpan perubahan. Dan button di sini tadi adalah button sukses, maka saya ubah jadi button info. Nah, hasil akhir dari form perubahan itu akan menjadi seperti ini. Jika saya tekan tombol edit di sini, nah maka akan muncul seperti ini. Ada simpan perubahan, lalu di sini juga udah berganti di edit pelanggan, lalu di sini juga form perubahan data pelanggan. Baik, jadi tadi itu adalah langkah 8. Selanjutnya kita masuk ke langkah 9, yaitu update data. Jadi langkah terakhir ini kita menyesuaikan function update pada controller ini kita untuk menerima inputan dan mengupdate data ke database. Jadi pada controller kita pergi ke function update. Function update.
Nah, lalu kita tinggal masukkan seperti ini pelanggan, lalu pelanggan find or fail, terus masukkan dolar param 1. Nah, kita update setiap datanya seperti ini. Jangan sampai ada yang typo ataupun beda, maka dia tidak akan bisa. Lalu kita simpan perubahan dengan pelanggan save dan kita kembalikan ke rootnya yaitu pelanggan dot index seperti itu. Dipastikan jangan sampai ada yang salah ataupun typo, dia tidak akan berhasil. Nah, kita coba edit pelanggan ini, kita ubah namanya jadi Kila. Email saya bikin kila12@gmail.com. Lalu jurusan saya bikin bistik. Total masuk saya bikin 2025. Lalu perumahan itu jalan Umbansari atas. Jika saya tekan simpan perubahan, nah maka otomatis data-data di sini akan terubah. Kila 12, Jalan Umbansari, Bistik 2025. Dan saya akan coba untuk menambahkan tambah data. Yap, saya akan masukkan data saya. Lalu kita 20206. Lalu saya bikin alamatnya sangat salah. Nah, untuk jurusan sini saya bikin drop down. Jadi kita bisa memilih apa aja jurusan kita. Lalu tab masuknya 2025. Simpan. Kita akan periksa pada database. Nah, entah kita play. Yap, yang tadinya akhirnya saya ubah menjadi sudah terupdate juga pada database menjadi Kila Jalan Urban saya atas. Emailnya berubah, lalu jurusan juga dan tahun masuk. Lalu yang tadi saya tambahkan Alisa 123 emailnya masuk dan juga jurusannya masuk dan tahun masuknya juga masuk. Baik, segitu aja penjelasan dari saya terkait CRUD Part 2. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.